cukup capek. Tiap hari saya ketemu KPI, ketemu Komnas Perempuan, terus ke Dewan Pers, Kominfo, nah nanti ke KPAI. Kemudian kita juga akan tulis surat ke Presiden, terus kemudian ke DPR, Komisi 1, Komisi 3, Komisi 10, DPD. Memang capek, tapi untuk kebenaran nggak apa-apa capek. Sampai kemana? Ke ujung langit pun capek. Tapi ini harga diri. Capek. Tapi ini harga diri. Tapi kalau tiba-tiba harkat dan martabatnya diinjak-injak, apa? Yang seperti apa? Pengertiannya seperti apa? Ya kalian kalau sampai dibentak-bentak gitu, satu keluarga kan juga jadi trauma, sedih. Dan itu benar-benar merusak psikologi saya. Ya sedih lah. Sampai sekarang pun kalau ingat itu saya nggak tahan saya. Ya, sakit, iya sedih dan sakit sekali. Iya. Istilahnya udah itu dielulukan, totonya di luar negeri saya tamu VVIP di mana-mana di negara lain, tiba-tiba saya dihina-hina kayak nggak ada harganya. Jadi memang ada suatu kepribadian dasar yang memang sifatnya itu tidak seperti orang pada umumnya, akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Mungkin bagi dia merasa itu sebagai sesuatu yang lucu, sebagai sesuatu di mana sebagian orang menyenangi cara dia mengkritik. Tapi ada juga orang yang tidak senang, apalagi kalau orang itu justru menjadi sasaran. Kalau kebetulan dirinya sedang kesal, maka otomatis ejekan itu akan lebih parah. Kalau kebetulan dirinya sedang kesal, maka otomatis ejekan itu akan lebih parah. Ini mulai dari sini, ketika dia mulai menunjuk, dan posisi kakinya itu sudah mulai, jadi mulai gradual meningkat, suaranya juga makin meninggi. Gerakan-gerakan itu yang menunjukkan bahwa dia tensionnya sudah makin meninggi. Itu sudah menunjukkan betapa dia emosional, terus kemudian juga dalam hal ini udah bisa dibilang titiknya dia sudah mulai benar-benar angry, marah. Saya belum pernah ngelihat dia dalam situasi yang lain untuk menanggapi situasi yang berbeda, but ini kelihatan bahwa untuk case yang ini itu buat dia sangat emosional. Dan kenapa dibilang emosional? Karena mulai dari dia duduk, terus kemudian mulai berdiri, terus kemudian gerakan itu, jadi itu gradasinya bergerak cukup cepat dalam waktu yang sangat singkat. Aku miris dengan ditunjuk-tunjuk gitu loh. Kita aja sesama temen nunjuk-nunjuk aja, teman kita pasti komset, tangan lu, ini orang tua loh. Dan dia bukan berhadapan musuh langsung, dia kan hanya sebagai menjalankan tugasnya sesuai profesinya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan job desk-nya. Dia hanya menjalankan, tapi menurut gue Bu Elsa cukup elegan. Dia hanya diam, hanya duduk dan nggak berkutik, digini-giniin loh. Dia hanya diam, ini aja, oh gitu, jawab gitu. Salut gua sama Bu Elsa. Beraninya sama orang tua. Kalau dibilang kecewa, saya of course yes, I feel disappointed karena saya kehilangan pekerjaan. Ada 3 pekerjaan yang cukup besar hilang karena
kan orang kan nggak tahu. Klien kemarin salah satu bank besar akhirnya mundur untuk MC dan influencer karena dibilangnya Melanie Ricardo dilaporkan ke polisi, kan seolah-olah kayak hal yang benar-benar melanggar hukum. Padahal coba deh teman-teman lihat sendiri ya, apa yang saya lakukan itu sama sekali tidak berpihak. Saya tidak berusaha untuk intentionally berusaha menyakiti siapapun juga. Yang saya lakukan justru untuk bisa menyelamatkan supaya keadaan paling enggak bisa lebih terkontrol. Kira mereka tuh duit aja. Hah? Kok nggak ada pikiran yang di luar itu, yang bukan saya maaf bahasa dulu, saya ini kok ukuran dia ini korbannya sesama perempuan, ngomongnya saya nggak ada job ini nih, apa dia nggak lihat saya udah korban, saya capek kesana kemari untuk mengembalikan harkat martabat saya. Orang itu udah nggak ada hatinya ya, duit aja yang dia pikir, nggak ada job. Terus saya apa? Tuh kamu bisa mikir, saya pulang dari Bandung, mulai dari hari Senin, sekarang hari Jumat, nggak ada kerja saya. Kerjanya lapor sini, menghadap sini, ini masih ada kerjaan lagi, saya mesti ke sini. Oh, saya nggak mengeluh soal job. Ini harga diri saya mahal. Semua orang yang paling miskin pun nggak mau diperlakukan kayak begini. Sorry aja orang bisa bunuh orang. Hah? Ya, saya masih baik, saya tahan diri, kendalikan gejolak hati saya, emosi saya. Orang lain semua pada nangis, kok ibu bisa tahan seperti itu. Jadi saya nggak mau ada maaf-maafan, apalagi udah terjadi ini, dia nggak pernah minta maaf kok dari awal. Saya tidak mau seperti gayanya Farhad. Belum apa-apa sudah langsung pasang IG dengan begini-begini. Kalau kamu bilang saya posting video porno, buktikan. I'm not dumb stupid memasukkan video porno di dalam IG saya. Lu laporin gua, mana hasilnya? Cepat buktikan, karena saya sudah laporan polisi saya sudah berjalan. Ngapain dia desak saya gitu? Masalah polisi ngerjain ini sebulan 2 bulan kan itu urusan pihak kepolisian. Ini kan yang bekerja kan bukan kita yang melaporkan dengan bukti dan saksi. Kalau misalnya polisi nanti menaikkan statusnya sebagai tersidik, penyidikan, ya itu kan bukan gara-gara Farhad Abbas. Andar Situmorang, kamu tahu saya dari keluarga yang terpandang. Sudah waktunya, saya udah lapor balik. Saya udah lapor balik polisi, just wait. Kalau Anda mengatakan saya takut, sejak kapan Hotman takut? Orang kayak lu nggak mungkin gue takutin. Dia nggak bisa menutupi, wong kita katanya udah dilaporin kok. Ya kalau saya udah ngerti yang dilaporin kan misalnya Anda dianggap menyatakan, tapi saya nggak tahu apakah Anda mengatakan pelakunya. Kalau saya bicara bukan pelakunya yang saya bicarakan, tapi posting atau kontennya asusila. Saya belum dapat informasi dari penyidik ya, nanti tunggu ya. Kalau dari laporannya apakah sama ya di situ ya. Oh bukan HP punyaku, punya anakku. Oh bukan yang aku bikin. Oh passwordnya banyak yang tahu. Kan itu kan sudah mulai kelihatan arah-mengarahnya, yang intinya adalah mengelak. Saya biarkan dulu mereka menyebarkan tuduhan tersebut, lapor polisi. Tapi sudah sebulan berlalu. Ayo dong, buktikan dong. Karena saya sudah mulai cross claim istilahnya. Saya sudah lapor balik. Hati-hati, kalau saya sudah ngomong, it will be reality. Oke? Saya nggak pernah ngomong KW-KW. Amati, analisa, action. Saya seperti
seperti lion mengamati selama sebulan. Singanya udah mulai bergerak nih. Just be careful. Saya tidak mau mendahului penyidik. Kalau saya sudah ngomong, berarti something gonna happen. Nah, tinggal ini kepolisian kalau saya lihat masih sangat hati-hati menangani perkara ini. Buktikanlah prestasimu dengan prestasi, bukan dengan nyinyir. Oke? Orang nyinyir bukti ketidaksuksesan. Saya nggak peduli kehidupan dia mau bagaimana kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.